Ya, dan sudah dilihatkan pada para pihak, dan nanti boleh juga insahel supaya puas itu boleh juga ada ruangan tersendiri untuk memeriksa bukti-bukti tersebut, semuanya diberi kesempatan yang sama. Selanjutnya silakan dari kuasa dari tergugat 1 sampai tergugat 7, silakan untuk mengajukan bukti-buktinya, baik fotokopi ataupun aslinya sebagai pembandingnya. Pengadilan Negeri Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta membuka kembali sidang gugatan terhadap perbuatan melawan hukum atas terbitnya ijazah sarjana untuk Joko Widodo. Selasa 22 Juli 2025. Gugatan ditampilkan oleh Komardin warga Makassar, Sulawesi Selatan dengan sejumlah pihak tergugat di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Majelis Hakim yang diketuai oleh Cahyono SH hari itu mengagendakan penyerahan bukti permulaan dari pihak penggugat dan tergugat. Penggugat menyerahkan 23 bukti seperti tautan YouTube soal dugaan ijazah palsu Jokowi. Sementara kuasa hukum Universitas Gadjah Mada menyerahkan 9 bukti termasuk bukti sengketa informasi soal ijazah Jokowi bukan jadi wewenang pengadilan tetapi Komisi Informasi Publik. Sidang lanjutan digelar 5 Agustus mendatang dengan agenda putusan sela. 9 bukti ini terkait dengan resistensi kami menegaskan bahwa ini lebih pada penegakan sengketa terkait informasi publik, karena yang diminta akan terkait dengan masalah ijazah. Kita disuruh buka karena ini karena menurut kami itu adalah masuk pada ranahnya informasi publik. Contohnya alat bukti yang disampaikan apa saja Pak? Ya tadi salah satunya adalah prosedur tentang pengajuan permohonan, itu kan ada mekanismenya, terus undang-undang tentang KIP sendiri itu ada penegasan hal itu. Itulah yang kami tampilkan tadi. Tadi Pak baru mengajukan. Jadi begini, undangan sidang kali ini kan berkaitan bukti mengajukan bukti berkaitan dengan eksepsi kompetensi absolut kewenangan Pengadilan Negeri Sleman dalam memeriksa dan memutus perkara. Nah, di dalam pasal 47 Undang-Undang KIP itu kan kewenangan mengadili untuk sengketa informasi publik bagi badan publik itu ada di PT UN. Dan itu adalah kewenangan dari atau kompetensi dari tergugat 1 sampai 7 atau pasal yang tadi. Jadi beliau juga diajukan pula berkaitan dengan PP, berkaitan dengan keputusan tentang PTNBH itu, artinya itu menegaskan tentang badan publikannya UGM. Nah, kalau saya karena saya kuasa hukumnya Pak Kasmujo, mantan pegawai UGM, PNS, dosen, jadi dan sekarang sudah pensiun, maka tidak ada relevansi di dalam mengajukan kewenangan mengadili. Kami hanya mengajukan eksepsi aja, tetapi berkaitan bukti adalah kompetensinya tergugat 1 sampai 7 itu saja. Tapi nanti setelah putusan sela apabila dilanjutkan tetap akan mengajukan bukti bagaimana? Alat-alat bukti berkaitan dengan pokok perkara kan belum. Meskipun tadi sepertinya penggugat sudah mengajukan berkaitan dengan pokok perkara, tapi ya itu nanti kebijakan hakim lah kan berkaitan dengan untuk menilai apa yang diajukan oleh para pihak. Jadi ditarik kayak PN Solo biar selesai di PN gitu ya. Itu silakan majelis hakim lah yang menilainya kan gitu. Yang penting kami dalam hal ini sesuai dengan apa ketentuannya tadi sudah kami ajukan, karena hal ini kan adalah untuk menilai kompetensi daripada pengadilan. Kalau tidak diterima nggak masalah? Tidak masalah. Kita ikut pada putusan hakim. Selamat. Namun jika pengadilan nanti menyatakan bahwa tidak berwenang, kami akan
gugat lagi di Komisi Informasi. Ya, karena informasi yang kita minta di UGM itu ditolak, dia tidak memberikan, ya dengan alasan bahwa dokumen rahasia. Nah, sementara dalam Undang-Undang KIP itu pasal 18 ayat 2, kalau barang bukti yang dibutuhkan oleh masyarakat itu boleh dibuka, ya, seperti itu. Ya. 23 alat bukti tadi yang YouTube semua atau ada sebagian dokumentasi? Ada semua dokumentasi. Contohnya apa Pak dokumentasi itu? Ya seperti ini kan kita bicarakan masalah kerugian ya, termasuk harga daging, harga harga batubara, harga tembak itu kan mengalami penurunan. Nah, kenapa turun? Karena banyak produksi, ya kurang pembelinya akibat daripada ya isu-isu ini, jadi terpengaruh itu pengaruh daripada kegaduhan yang terjadi gara-gara isu ijazah palsu. Iya. Kalau YouTube-nya berisi video tentang apa Pak? Oh, banyak seperti pernyataan mantan rektor GM yang menyatakan bahwa Jokowi tidak tamat S1, walaupun ditarik, ini kan menjadi kegaduhan baru lagi. Nah, ya seperti itu. Kemudian pernyataan daripada Prof. Haji Mulyas Siddiq yang mengatakan bahwa ini mestinya di pengadilan negeri karena untuk PT UN itu sudah kadaluarsa seperti itu. Oke.